Sampurasun. Di tengah gempuran modernisasi Tata Sunda hari ini, ternyata masih ada satu tempat di mana waktu seolah sengaja diberhentikan. Tempat di mana pohon-pohon raksasa berusia ratusan tahun berdiri, kokoh menjaga rahasia sebuah peradaban besar. Inilah Astana Gede Kawali di Ciamis, Jawa Barat. Tempat ini bukan sekedar hutan lindung atau situs batu biasa, melainkan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Galuh pada abad ke-14. Hari ini saya akan mengajak kalian melangkah mundur melintasi waktu, membaca lembaran sejarah yang terpahat abadi di atas batu prasasti, dan menjemput kembali nilai kearifan lokal yang mungkin mulai kita lupakan. Yuk, ikut kami masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Kagaluhan yang diampu oleh Bapak dosen yang bernama Gunari Putra Erisman M.Hum. Saya yang bernama Dede Kurniawan dan rekan saya yang bernama Dan saya Satria Panji Kusuma. Dan saya Asep Wahyudin. saya Jaki Wajdilaha. Di sini kami ingin mengetahui tentang situs bersejarah Astana Gede Kawali. Pertama-tama, izin boleh kami tahu dengan Bapak siapa kami berbicara? Kalau nama lengkap itu Seno Agus Rulianto. Saya kebetulan di sini itu sebagai pengelola dari situs Astana Gede dari Dinas Pariwisata Ciamis, bagian kesejarahan dan budaya. Nah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Bapak menjaga situs Astana Gede Kawali ini? Dan bagaimana sejarah singkat pengelolaan tempat ini dari generasi ke generasi, Pak? Ya, kalau untuk saya di Astana Gede, mengelola di Astana Gede, kalau untuk kedinasan terbilang masih baru, itu terbilang 3-4 tahun. Kalau untuk penggiat sejarah di Astana Gede sendiri itu dari tahun 2001, mulai untuk penggiat sejarah dan budaya di Astana Gede ini sendiri gitu. Dan untuk pengelolaan di Astana Gede ini dikelola oleh 3 instansi dari pemerintah Ciamis. Ada dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Disbudpora Ciamis, ada juga dari Dispar atau Dinas Pariwisata Ciamis, dan juga ada dari provinsi itu BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat gitu. Jadi oleh 3 instansi lah yang mengelola Astana Gede ini yang luasnya 5 hektar. Baik Bapak, untuk selanjutnya, kawasan ini juga kan merupakan hutan lindung yang sangat asri ya. Ya. Apakah ada aturan adat atau pantangan tertentu yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang masuk ke sini atau berkunjung ke sini? Ya. Aturan atau tradisi lisan atau yang dalam kebudayaan Sunda disebutnya dengan pamali. Ada 2 pamali di Astana Gede yang masih terpelihara sampai sekarang. Satu adalah tidak diperbolehkannya atau nggak ada yang berani untuk membawa benda apapun dari sini, walaupun itu cuma ranting yang jatuh di tanah, ke luar Astana Gede tanpa seizin juru kunci atau sesepuh di sini gitu. Itu sampai sekarang. Nah, yang keduanya itu tidak diperbolehkan masuk ke Astana Gede ini itu berpasangan. Misalkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah, cuma berduaan gitu, masuk ke Astana Gede. Katanya kalau melakukan itu, ini yang pasangan ini tidak akan jadi menikah kelaknya gitu. Dan sisi baik dari pamali itu ya bisa kita lihat sekarang. Kita bisa lihat pohon-pohon besar di sini yang masih terpelihara, tidak ada yang menebang sembarangan kan, karena mereka nggak berani gitu. Nggak berani. Jadi itu sisi baik dari pamali. Jadi pamali di sini ada 2. Ya. Apa untuk di Astana Gede itu ada berapa situs? Ya.
Kalau di Astana Gede itu termasuk situs cagar budaya yang komplit sekali. Dalam kesejarahannya pun ada 2 periode di sini. Makanya peninggalan arkeologisnya atau peninggalan cagar budayanya juga itu sangat banyak. Di sini ada 6 buah prasasti, ada juga 2 buah batu menhir, dan ada beberapa makam dari 2 periode tadi. Ada makam dari para raja waktu zaman kerajaan Galuh, ada juga makam dari ulama penyebar Islam waktu di abad 16 itu masuknya Islam ke daerah Kawali gitu. Jadi Astana Gede ini yang luasnya 5 hektar sekarang itu, dan paling ujung itu ada peninggalan berupa mata air yang namanya Cikawali. Dan itu pun masih banyak makam-makam yang lain, tapi yang intinya itu ada 6 buah prasasti. Kalau untuk kesejarahan itu bisa dijadikan referensi atau sumber yang kuat, menjadi sumber primer dalam kesejarahan akademis. Ya, nah, tadi kan udah dijelaskan ke 6 buah prasasti ya yang ada di sini. Prasasti pertama itu kalau kita baca tentang sistem kepemerintahan, tentang karakter seorang pemimpin. Prasasti 2 nanti kita akan lihat itu tentang karakteristik orang Sunda. Di sana ada kalimat pakena kerta bener, pakeun nanjeur najuritan. Itu tentang karakteristik orang Sunda yang selalu mengontrol dirinya, khususnya hawa nafsunya gitu. Terus ada prasasti 3 dan 4, nanti itu berhubungan dengan sejarahnya perang Bubat di sana. Dan prasasti 3 dan 4 ini itu adalah 2 makam yang di bawahnya itu ada dikebumikannya Abu Jasad dari seorang raja dan seorang prameswari atau istri dari raja gitu. Dan juga ada prasasti yang kelima, itu di sana tidak banyak tulisan tetapi ada 2 simbol, nanti kita akan lihat. Di sana ada 2 telapak kaki, 1 telapak tangan, dan ada garis-garis yang membentuk kotak-kotak yang jumlahnya 45 kotak. Kalau dalam bahasa Sunda kuno disebutnya kalaider, kalau dalam bahasa Sanskerta disebutnya kolenjer, kalau dalam bahasa Indonesia sekarang sebutannya dengan kalender gitu, kalender Sunda di sana. Dan telapak kaki, telapak tangan tersebut adalah dari seorang raja, yaitu Raja Wastukancana dulu waktu dinobatkan. Dan prasasti yang terakhir, yang keenam, itu ada prasasti tentang aturan kerajaan. Di sana dijelaskan. Jadi kalau tadi membicarakan tentang pamali, sebenarnya dari kerajaan dulu ada satu hal yang paling dipamalikan di sini, yaitu di sana ada kalimat ulah botoh bisi kokoro, artinya jangan berjudi bisa sengsara gitu. Itu pamali yang memang jauh-jauh hari sudah ada sebelum Islam masuk waktu zaman kerajaan Galuh dulu. Nah, masih banyak lagi mungkin peninggalan yang lain, ada makam penyebar Islam juga, terus ada beberapa batu menhir, ada batu penobatan, ada batu pangentengan, tempat disemayamkannya Ibu Diah Pitaloka. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan memandu gitu, saya akan mandu untuk ke tempat-tempat tersebut gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat temuan-temuan atau peninggalan-peninggalan apa aja yang ada di Astana Gede. Saya akan antar ke keseluruhan temuan-temuan atau peninggalan-peninggalan arkeologis yang ada di sini. Mangga. Untuk batu pangenteng atau batu cermin, kenapa batu tegak menhir ini dinamakan batu cermin? Apakah permukaannya dulu benar-benar bisa memantulkan bayangan? Ya. Disebut dengan batu cermin atau dalam bahasa Sunda itu pangentengan, itu karena selain batu satangtung atau batu yang tegaknya itu adalah penanda di bawahnya ada Abu Jasad dari seorang anak dari Prabu Linggabuana yang bernama Putri Citra Resmi atau Diah Pitaloka. Tetapi di depan batunya, di depan batu tegak itu ada batu yang berbentuk kotak ini. Kalau kita buka itu ada airnya di dalamnya. Nah, itu adalah sebuah cermin di zaman kerajaan Galuh gitu. Cermin untuk berkaca gitu, berkaca. Jadi kalau dulu kan belum ada bahan kaca, jadi memakai media air. Makanya masyarakat setempat menyebutnya dengan batu pangentengan atau batu cermin.
bertanya, apakah betul susunan meja batu ini dulunya dipakai sebagai tempat pelantikan raja-raja baru Kerajaan Sunda Galuh? Selain untuk pelantikan, ritual atau sesi apa lagi yang biasanya dilakukan di atas meja batu ini pada zaman dulu? Kalau untuk batu palinggih atau batu kursi atau batu penobatan yang ada di sini, ini dulunya itu satu lempeng, sebenarnya satu lempeng. Dan fungsinya ini memang cuma dua fungsi digunakannya. Kalau menurut beberapa tradisi lisan ataupun sejarah yang pernah dikaji dan diteliti, satu untuk penobatan atau pelantikan calon-calon raja pada zaman Kerajaan Galuh, dan kedua adalah untuk upacara-upacara tertentu atau di saat raja memberikan satu titah atau perintah atau membuat satu undang-undang atau aturan, itu raja duduknya di sini gitu. Bersama ditemani oleh dua pemuka agama biasanya, dan ada yang disebut dengan karamaan, karena sistem dari kerajaan Sunda itu ada yang bernama Tritangtu, jadi resi, rama, dan ratu. Apakah air di mata air Cikawali ini memang tidak pernah kering meskipun sedang musim kemarau panjang? Upacara adat atau ritual apa saja yang sampai hari ini masih wajib menggunakan air dari mata air suci ini? Secara sejarah, air Cikawali ini memang sudah ada dari zaman kerajaan dulu, karena secara budaya masyarakat Sunda itu peradabannya pasti mendekati dengan mata air atau sungai gitu. Nah, ini mata air yang dipakai pada zaman kerajaan Galuh dulu untuk tempat pemandian atau susucinya keluarga kerajaan Galuh gitu. Jadi dan kalau sekarang gimana? Ini airnya ini ada surutnya atau kering atau gimana? Jadi kalau walaupun musim kemarau panjang, ini air di sini tidak pernah kering. Dan yang terbilang surut itu seperti ini. Ini terbilangnya yang paling surut gitu. Ini terbilangnya yang paling surut. Nah, karena apa? Karena di bawah Cikawali ini atau telaga ini, itu di bawahnya ada 7 mata air yang langsung itu urat nadi airnya dari Gunung Cawal sana. Gitu. Nah, upacara apa saja yang masih dipakai tradisi yang menggunakan mata air ini? Mata air dalam kesejarahan atau dalam kebudayaan Sunda, air ini selalu dipakai yang identik dengan kesakralan gitu, atau suci untuk beribadah. Pengunjung yang datang ke Astana Gede ini, sebelum mereka berdoa di depan sana yang di makam-makam tadi, mereka melakukan suci dulu di sini. Kalau mungkin yang beragama Islam itu melakukan wudhunya di sini atau melakukan mandi di sini juga gitu. Nah, itu masih dipakai oleh masyarakat zaman dulu sampai sekarang gitu, masih dipakai gitu. Jadi salah satu alur untuk berwisata religi di sini, mereka sebelum melakukan ritual atau doa di sana di makam, mereka ke sini dulu gitu, ke air ini dulu. Dan ada juga beberapa pengunjung yang membawa air dari sini untuk dibawa gitu, dimasukin ke wadah-wadahnya untuk dibawa pulang. Itu untuk karena air ini sebagai simbol keberkahan menurut kepercayaan, tapi itu kepercayaan kembali lagi ke dirinya masing-masing gitu. Baik, mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Seno atas ilmu, waktu, dan penjelasannya yang sangat detail mengenai situs Astana Gede Kawali ini. Informasi dari Bapak benar-benar membuka wawasan baru bagi kami, besar peradaban masa lalu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Astana Gede Kawali bukan sekedar kompleks batu purbakala di tengah rimbunnya hutan Tatar Galuh. Tempat ini adalah lembar-lembar sejarah yang memahat pesan cinta, hukum moral, dan kebijaksanaan masa lalu yang melintasi waktu ratusan tahun. Kalimat Pakeun Heubeul Jaya di Buana yang ditinggalkan Prabu Niskala Wastu Kencana
seolah menjadi pengingat abadi untuk kita hari ini bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak pernah dibangun di atas kekuatan senjata atau materi semata, melainkan di atas fondasi etika, keselarasan dengan alam, dan ketulusan hati untuk saling menjaga. Saat kita melangkah keluar dari gerbang ini, pertanyaan bukan lagi seberapa besar kita mengagumi masa lalu, tetapi seberapa siap kita menghidupkan kembali nilai-nilai luhur itu di tempat masa depan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.